Hari ini kita masih dengan bangunan bawah. Jadi sudah 2 minggu dari minggu lalu kita dengan bangunan bawah dan hari ini juga masih dengan bangunan bawah. Nah, ini ada slide yang sudah tersebar untuk sharing minggu lalu. Kita akan lihat lagi. Jadi ada 2 slide yang minggu lalu yang belum sempat kita tuntaskan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Ini yang pertama, slide yang kemarin kan sudah sampai di, biar kasih lihat dulu. Minggu lalu sudah sampai mana kira-kira? Ini sudah kelihatan slide sharing apa sharing screen? Sudah benar, sudah kelihatan. Sudah. Ini kan minggu lalu sudah kan ini kan? Nah, terus ini juga sudah. Nah, ini apa? Gaya beban dinamis sudah. Nah, ini sampai di sini. Oh, pilar juga ini kepala jembatan sudah. Nah, ini sampai sini lah. Sampai sini kan Kelvin kan? Kelvin masih ingat? Ada di video sih, cuma biasanya. Iya benar. Iya. Yang ini ada benar. Ya, kita akan segera mulai. Nah, ini adalah contoh. Kalau gambar seperti ini, sekarang kalau kalian lihat gambar seperti ini, kalau bertanya, ini pier atau abutment? Abutment benar. Iya. Caranya bagaimana, Kelvin? Kalau ini kalau abutment cuman ada satu bentang benar. Kalau pier ada 2 bentang kiri kanan. Kalau abutment cuma salah satu. Iya. Dia ada 2 sisi ya. Kalau pier, kalau abutment cuma satu. Kalau ini apa Kevin ini? Yang di sebelah kanan abutment ini apa? Tahu? Ini ada gambar panah-panah, ini artinya ada tekanan, ada beban. Nah, itu adalah timbunan. Jadi ini tanah. Jadi ini adalah tanah. Ini tanah yang mereka ini pier ini jangan kalian pikir ini abutment ini jangan kalian pikir cuman seperti kolom. Bisa bayangkan, abutment ini bukan seperti kolom. Dia lebar, selebar jembatan. Jadi dia selebar jembatan. Jadi di sesudah ini kan namanya off-road atau approach road. Nah, approach road ini tidak menggunakan struktur beton bertulang, tapi tanah yang ditimbun. Tanah ditimbun. Kemudian di atas sini yang ada beban terbagi rata, ini ada plat injak namanya plat injak. Jadi plat injak itu plat beton bertulang, pakai tulangan. Fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan bagi tanah dasar ini. Jadi tanah dasar ini dianggap masih belum begitu belum begitu padat sempurna, di suatu waktu bisa turun, makanya diberikan plat injak di sini. Ini ada plat injak. Jadi plat injak itu tidak ada tiang, dia cuma menumpu diletakkan di atas tanah dasar tadi, tanah timbunan tadi. Kemudian ini ada gaya tekanan tanah aktif. Jadi ini yang kita hitung. Tekanan tanah ini cara perhitungannya sama dengan kestabilan lereng. Jadi kalau kalian sudah dapat mekanika tanah 2, perhitungan kestabilan lereng untuk tekanan tanah aktif, nah ini caranya sama. Kemudian ini direpresentasikan dengan beban P. Jadi beban terbagi rata, tapi berbentuk segitiga. Kemudian ini jadi beban P. Nah inilah yang menjadi beban yang juga ditahan oleh abutment. Nah kemudian lihat sini. Ini abutment purnya atau telapaknya tertanam di dalam tanah. Jadi ini dasar sungai, kemudian ini abutment purnya atau telapak tertanam. Nah ini ada daya dorong tanah ke atas.
Nah, inilah yang kita cari. Berapa sih daya dorong tanah ke atas sehingga abutmen ini tidak oleng, tidak turun, tidak settlement, tidak guling, stabil gitu ya. Nah, kalau lihat posisi gambar berarti penampang sungai itu dulunya seperti ini kira-kira ya. Penampang sungai. Kemudian dipasang pier abutmen seperti ini. Jadi abutmen itu sisi sungainya kena daerah basah. Ini daerah basah kalau lihat kondisi, nah, anggaplah ini muka air normal. Jadi dia akan basah terus. Nah, basah terus. Nah, ini apakah gaya-gaya yang bekerja terhadap abutmen ini? Nah, ini ada banyak. Ini ada R1, beban hidup akibat bangunan atas, kemudian beban mati akibat bangunan atas. Makanya kemarin bahasan itu mulai dengan bangunan atas karena kita mau cari tahu bebannya. Setelah kita ketahui beban, baru kita pelajari bangunan bawah. Memang kita bangun jembatan, tidak mungkin bangun bangunan atas dulu. Kita pasti bangun bangunan bawah dulu, kemudian bangunan atas. Tetapi kita bisa mendesain bangunan bawah setelah bangunan atas itu selesai. Kita hitung gitu. Kemudian ini ada H, gaya mendatar akibat geseran dari penahan tembok penahan ini yang tanah. Jadi dalam satuan ton per meter. Kemudian gaya tekanan tanah sama, kemudian berat tanah, kemudian ini pH yang sudah merupakan threshold gaya horizontal dan akibat beban P. Kemudian ada reaksi tanah ini, perlawanan tanah. Nah, ini sama dengan rumus di mekanika tanah 2 atau pondasi. Nah, ini perhatikan ya. Ini kita belum hitung tiang panjangnya atau sumuran. Jadi ini dianggap seperti fondasi telapak biasa. Jadi ada apa ini? Ada abutmen, kemudian ada plat atau pur. Nah, pur ini menumpuk di atas tanah. Nah, kalau kita hitung, ternyata dengan pur saja tidak cukup karena bebannya besar, jembatannya bentang panjang, kemudian tanahnya juga jelek. Nah, pasti ada treatment. Nah, tidak cuma sesederhana ini, pasti kita akan mengajukan desain di bawah ini apa gitu, apakah sumuran atau tiang panjang. Kalau dia lebih besar lagi jembatannya, lebih berat lagi, pasti kita akan merekomendasikan tiang panjang. Terlebih kalau daya dukung tanah yang keras itu ada di kedalaman yang jauh. Misalkan di kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah, pasti sumuran tidak bisa. Nah, kita akan rekomendasikan tiang panjang. Nah, tiang panjang itu pun apakah yang sederhana, yang cuma misalkan 2x3 grupnya, grup file, atau yang lebih banyak, tergantung dari daya dukung tanah yang tersedia di lokasi. Jadi kira-kira itu dulu. Nah, lanjut ya. Kemudian lanjut, nah kalau ini bentuk-bentuk dari pier. Ya, ini yang tadi Munir sebut, kalau ini piernya, kenapa dibuat begini? Kok piernya itu apa ya langsing? Nah, dia bentuk langsing karena posisinya mau berada di tengah jalan. Jadi tengah jalan mungkin ada di mediannya cuma selebar 1 meter, 2 meter. Ya, lebar ini cuma selebar median. Supaya apa? Supaya bisa digunakan oleh lalu lintas. Tapi kalau ini tidak akan digunakan oleh lalu lintas, pasti buat seperti ini. Nah, kalau bicara kekuatan, dua-dua masing-masing kuat. Tetapi teknologi untuk membuatnya itu pasti yang ini lebih tinggi, yang langsing ini. Karena dia membutuhkan beton tinggi, kemudian pembesiannya juga mesti pembesian yang bagus. Ada juga yang pakai bukan beton bertulang biasa, tapi ada juga abutmen atau pier yang begini dari press rest. Nah, nanti ada contoh-contoh kalian bisa lihat. Nah, kalau yang lebar begini, yang pier atau abutmennya lebar selebar perkerasan, nah itu pasti tidak terlalu masalah dia lebar. Artinya ruang bebas di bawah itu tidak perlu disediakan karena kan memang di bawah itu bukan misalkan bukan lalu lintas. Jadi posisi ini tidak di tengah jalan tapi ada di pinggir jalan yang boleh kasih lebar. Karena kalau kasih lebar begini kekuatan jauh lebih bagus, kemudian teknologi yang digunakan mungkin lebih rendah dari yang ini. Kalau
ini kan mesti betul-betul tinggi, kemudian tulangannya mesti tulangan yang bagus, butuh baja bagus. Kemudian juga kalau beton bertulang biasa tidak bisa, mungkin bisa disiasati dengan press rest seperti tadi. Kemudian ada juga yang abutment atau pier seperti ini yang terbuat dari pasangan batu. Nah, kalau pasangan batu berarti di bagian bawah ini ya ada kalanya cuma fondasi kelapak, yang jembatan kecil, jembatan yang tidak terlalu berat. Nah, kemudian ini perhatikan ya, kalau yang ini kan seperti kolom biasa. Kalau yang ini seperti yang tadi tersebut panjang, lebar, karena tidak dibutuhkan menyediakan ruang di bawah. Jadi biar besar nggak apa-apa. Kalau fondasi bangunan bawah, kami para perencana selalu berpikir semakin berat semakin bagus. Tetapi sebaliknya dengan bangunan atas, kita harus buat seringan mungkin agar supaya beban yang terpikul oleh fondasi tidak terlalu berat. Jadi kalau fondasi semakin berat itu akan menjadi bagus karena menjadi angker, menjadi semacam apa? Jadi stabil. Tetapi ya tentu kalau semakin berat, semakin fondasi yang untuk menopang itu harus semakin baik, semakin kuat. Misalnya ya nggak mungkin lagi lah pakai fondasi telapak, itu akan berpikir pakai fondasi sumuran atau tiang panjang. Nah, ada juga pier yang berbentuk ini portal, jadi seperti gawang. Nah, seperti gawang. Kalau yang ini karena saking tingginya, jadi di antara dua tiang tadi diberikan pengaku berupa seperti balok ini. Jadi dia di antara dua tiang. Nah, ini punya standar-standar masing-masing, bisa kita lihat ada yang tingginya harus berapa, kemudian sampai rentang berapa meter sampai berapa meter. Ini lanjut, ini kalau tidak ditempatkan di tengah aliran sungai, jika pilar ditempatkan di tengah aliran sungai, maka dibuat sepipi atau seramping mungkin, kemudian sejajar dengan aliran sungai, supaya tidak menjadi bendung terhadap sungai. Karena kalau menjadi bendung, bahaya juga buat pier tersebut. Bentuk disarankan bulat atau lancip. Untuk daerah rawan gempa, diupayakan untuk tidak menggunakan pier tunggal. Jadi piernya ada banyak, saling menopang. Kemudian jika menggunakan fondasi dangkal, nah ini yang fondasi dangkal yang Mer bilang tadi, fondasi telapak biasa. Fondasi ditanam di bawah dasar sungai sampai batas pengaruh garis gerusan. Jadi kalau di bawah aliran sungai itu ada namanya daerah basah. Daerah basah itu harus di bawah itu. Jadi supaya melewati garis gerusan sungai, kalau khusus untuk fondasi dangkal. Fondasi yang bukan Mer bilang tadi, yang bukan fondasi pancang ataupun sumuran di bawah pur atau di bawah telapak. Nah, ini lagi kita bisa lihat ini yang berada di tengah. Jadi ini modelnya seperti bentuk seperti peluru. Jadi ini yang lancipnya ini dia menerjang arah aliran. Jadi kalau ada arah aliran sungai, itu arahnya dari kiri ke kanan, nah seperti ini. Kemudian modelnya ini dibuat masif, jadi memang penuh, dicor penuh. Kemudian kita lihat untuk nilai D atau tebal dinding bagian atas pilar ada rumus. Jadi 0,8 kali 0,8 tambah 0,12 kali H, kemudian tambah 0,025 kali W. Nah, ini kita bisa lihat. Dinding semakin ke bawah, semakin tebal dengan kemiringan 1:2. Jadi dia punya kemiringan dibuat seperti model talut begitu. Jadi semakin tinggi, maka semakin lebar di bagian kaki. Jadi H itu tinggi pilar, kemudian W jarak di antara dua tumpuan, di antara pilar. Nah, ini juga berfungsi kalau seperti ini juga mencegah hantaman kayu atau hantaman benda-benda yang hanyut di sungai. Ataupun kalau dia dibangun di perairan, nah itu dibuat ada namanya pengaman jembatan terhadap tumbukan kapal. Itu nanti dipasang fender seperti pelabuhan. Nanti ada contoh fender di bawah. Nah, ini untuk pier-pier yang tinggi. Jadi tadi seperti Mer bilang, kalau dia semakin tinggi, maka dibuat seperti ini. Nah, kalau ini pier yang bulat, model bulat,
Jadi ini sama posisi yang kalau di tengah jalan, di median. Kemudian ini ada bangunan atasnya. Bangunan atasnya ini yang namanya box caisson. Jadi dia kotak. Kotak follow tengah lubang. Ini lihat ada contoh, nanti mereka bisa lihat. Ini ada contoh kemarin itu proyek LRT Kota Manado itu menggunakan jenis ini. Nah, ini filenya. Jadi masih sementara dibuka, refresh. Nah, di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, tahun lalu itu ada pekerjaan desain LRT. Jadi LRT itu kepanjangan Light Rail Transit. Nah, ini posisinya. Jadi LRT itu adalah Light Rail Transit. Dia dari Bandara Samratulangi mengikuti trase ini, kemudian dia ketemu di sekitar pintu tol. Di pintu tol ini nanti ada stasiun, ketemu dengan ini kereta yang heavy. Jadi kalau yang LRT kereta api ringan, kalau yang warna abu-abu merah muda ini kereta api berat. Yang kecil ini jalan tol. Jadi di samping jalan tol nanti ada stasiun pertemuan antara LRT dan kereta api berat. Kemudian dia terus. Nah, ini karena posisinya berada di kawasan kota, jadi ini dibuat melayang atau namanya elevated. Jadi nanti ada gambar, ini elevated semua. Yang ini lewat di boulevard. Ini lewat di boulevard, dibuat elevated. Nah, tadi yang mengakomodir yang tadi pier ramping, karena di bawahnya dipakai untuk lalu lintas. Jadi digunakan pier ramping supaya tersedia ruang untuk lalu lintas di bawah. Nah, kita bisa lihat nanti yang di bawah, contohnya ini contoh. Nah, ini kalau ini gambar-gambar posisi trase tadi, ini posisi trase. Kita akan lihat contoh. Ini contoh gambar stasiunnya, stasiun LRT. Jadi stasiun LRT itu ada di atas jalan. Karena semuanya elevated, tidak ada yang upgrade di bawah tanah, ya di atas tanah. Jadi semuanya dibuat di atas. Ini data konturnya. Nanti ada contoh. Yang seperti box station. Nah, ini data stationingnya atau STA. Jadi kalau mau lihat ini data stationing STA. Jadi ini ada yang elevated. Nah, ini yang upgrade dibuat tidak di jalur jalan. Jadi dia ada keluar dari jalan, jadi dibuat upgrade. Nah, contoh ini. Ini yang di atas bukan di atas jalan tapi di samping. Jadi ini di samping, ini dari Pantai Malalayang, ini di samping, ini jalan raya Manado Murang atau Manado ke Kota Mobagu. Jadi ini di samping Hotel Firefield di Kalasei. Ini ada STA awalnya atau stasiun awal. Ini posisi tracknya. Tracknya ini dibuat elevated. Ini elevated kelihatan di bawah di Penampang Memanjang. Ini masih elevated terus. Nah, yang dia upgrade itu di sini. Nah, ini upgrade. Ini upgrade. Upgrade itu artinya di atas tanah. Nah, ini elevated kan. Ini elevated. Ini sini pier-nya hilang. Pier-nya hilang karena dibangun di atas tanah. Kemudian begitu dia mau ke jalan lagi, dia elevated lagi. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali dia ada di jalan, di daerah pemukiman, dia akan elevated. Nah, terus elevated terus. Nah, ini seperti ini. Ini diambil contoh dari Palembang. Jadi Palembang diadopsi untuk membuat stasiun ataupun LRT. Nah, ini yang model jembatan. Jadi ini yang tadi Mel sebut, bahwa tiang-tiang itu dibuat ramping. Kalau di sini bulat. Yang dipilih bulat, yang di LRT Palembang bulat, kemudian ini bisa untuk traffic atau untuk lalu lintas. Nah, ini yang tadi lanjut lagi mau cari yang caisson-nya bentuk. Nah, ini pemilihan jenis fondasi. Nah, pemilihan jenis fondasi memang akhirnya dipilih bore pile. Jadi seperti yang Iner pernah sebut, kenapa pilih bore pile?
karena pada saat untuk pemancangan itu kalau pakai tiang panjang biasa tidak memungkinkan, banyak bangunan-bangunan besar yang ada di sekitar situ yang bisa mengganggu pada saat proses pancang atau palu hammer memukul ke tiang panjang. Nah, sehingga dipilih bor pile. Tapi bor pile tidak semua pier ataupun tidak semua tiang. Ada di beberapa titik karena dia jauh dari bangunan gedung tinggi, jauh dari pemukiman, memungkinkan untuk tiang panjang. Kemudian lanjut, nah ini pemilihan struktur elemen atas. Nah ini kemarin waktu presentasi itu ada pemilihan seperti ini. Jadi bangunan atas itu berbentuk girder, tetapi girdernya ini berbentuk U-shape. U-shape itu artinya bentuk U. Nah bentuk U ini dari press-rest. Ini bentangnya panjang 30 meter. Nah ini kalau di Jakarta bisa, karena jalan-jalan Jakarta memungkinkan untuk mobilisasi dari pabrik ataupun dari tempat produksi ke lokasi erection atau lokasi pemasangan. Nah kalau di Manado bentuk seperti ini tidak bisa karena jalan-jalannya masih sangat kecil, geometriknya tidak memungkinkan untuk trailer mengangkut bentang 30 meter panjang. Pasti tidak akan jadi itu, tidak akan bisa termobilisasi, sehingga dipilih bentuk yang lain. Nah, ini kalau yang pakai U-shape, ini coba lihat memang kekuatan beton betul-betulnya sangat bagus, tinggi karena untuk beton prategang atau beton press-rest. Kita bisa lanjut terus. Nah, ini masih U-shape. U-shape akhirnya diganti. U-shape itu berdasarkan presentasi diganti dengan bentuk. Nah, ini U-shape yang dihitung pakai SAP 2000. Jadi U-shape itu kita modelkan pakai SAP 2000. Sama seperti kalau kita desain jembatan biasa, ada beban mati, beban hidup. Nah, beban hidupnya ini bukan kendaraan tapi kereta. Kereta itu kita hitung berapa beban maksimalnya, berapa gerbong, kemudian yang spesifikasi yang seperti apa, itu ada datanya. Kemudian ini masih kita modelkan. Nah ini waktu pakai U-shape sudah dihitung berapa sih yang dibutuhkan desain fondasinya. Ini kita lihat desain fondasi sama seperti tadi, ada yang pilihan bor pile, ada yang panjang biasa. Nah ini adalah nilai SPT-nya atau standar penetration test yang ada di MEPTAN. Jadi kalau kita bor test, jadi kita melakukan bor terhadap tanah, kita akan tes, kita ambil sampel itu, kita akan memperoleh sampel undisturbed atau sampel tidak terganggu. Nah pada saat kita ambil sampel, kita juga akan memperoleh tipe tanah. Tipe tanah setiap meter di kedalaman yang kita bor tadi. Jadi kalau kedalaman sampai 30 meter minus, kalian bisa bayangkan, terdiri dari berbagai macam tipe tanah yang bisa kita baca, yang bisa kita identifikasi, sehingga kita akan membuat bor pile ataupun tiang panjang biasa itu seperti apa. Nah ini kita dapat di kedalaman minus 30 meter. Jadi menggunakan bor yang cukup besar, sehingga didapat nilai N-nya yang didapat sudah pokoknya kurang dari 50, dapat 15, sekian. Ini angkanya. Kemudian lanjut, nah ini kalau tipe bor pile. Jadi yang ini adalah tiang dari pier. Yang ini adalah telapak dari fondasi telapak ataupun purnya. Nah, yang di bawah inilah yang disebut fondasi bor pile. Jadi ini ada grup. Grupnya ini kelihatan kan cuma 2. Nanti bisa kelihatan dari atas 2 kali berapa. Nah, ini dimensi penulangan untuk pier, ini dimensi penulangan untuk bor pile-nya. Kemudian kita modelkan juga, sudah banyak software yang bisa kita gunakan untuk menghitung bor pile ataupun fondasi. Jadi kalau bor pile yang tiang panjang itu kita kategorikan sebagai fondasi dalam. Kalau yang cuma telapak, kita kategorikan sebagai fondasi dangkal. Ada juga yang pakai SAP 2000. Nah, kemudian alternatif perencanaan U-shape. U-shape tadi diganti. Ini benar bisa skip. U-shape tadi akhirnya kita ganti dengan ini model pemodelan perletakannya.
Jadi sepanjang bentang 30 meter yang U-shape itu ditopang oleh 4 pier, jadi ada 4 tiang. Nah, nanti kita lihat ini masih U-shape. Nah, kemudian setelah U-shape kita akan pilih. Nah, kalau ini kepala jembatannya, ini kepala jembatan. Jadi ini kepala jembatan yang ada di atasnya pier. Jadi pier kan masif ya, antara tiang kemudian antara kepala jembatan. Jadi kepala jembatan ini dibuat selebar dari trek. Jadi rencananya itu treknya ada 2. Dia bisa 2 trek pergi pulang. Jadi kalau nanti ada girder U-shape, di atas ini dia bisa menopang girder U-shape ada 2. Nah, di bawah girder U-shape itu tetap ada elastomeric, ya, seperti kita pelajari minggu lalu. Ada elastomeric bearing. Nah, kemudian ini kita lihat kepala jembatan ini juga bukan beton biasa. Jadi ini adalah beton prategang atau press rest. Ini adalah kabelnya atau tendon. Nah, ini kabel atau tendon. Jadi ini memang bersifat seperti knockdown. Jadi pier-nya juga itu ada 2 kemarin alternatif. Apakah pier in situ di tempat atau pier yang kita beli jadi. Jadi yang kita cor cuman telapak atau pur, kemudian pier-nya, tiang pier kita bawa, kemudian kepala jembatannya juga ini kita bawa, kita pasang di lapangan. Nah, ini contoh. Jadi ini bentang-bentangnya, bisa kalian lihat. Nah, ini contoh perletakan ini girder. Ini ada pier, ini ada purnya atau ada juga yang disebut pile cap. Pile cap itu tempat di mana kepala dari tiang panjang atau dasar dari pier atau dasar disebut pur. Nah, ini model tadi ada 2 trek, 2 kereta. Ini yang disebut dengan elastomeric bearing-nya. Jadi kalau posisi ini berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau desain hanya 1 trek, ya otomatis tentu dimensinya berubah. Jadi dia tidak mungkin sebesar ini, lebih kecil lagi. Guru filenya di bawah juga tidak seperti ini, berubah lagi. Karena beban mati yang dipikul maupun beban hidup kalau cuma 1 trek berbeda dengan 2 trek. Jadi itu juga perlu dihitung sendiri. Karena permintaan dari user atau pemilik pekerjaan mau desain yang 2, ya kita akomodir. Nah, ini bentuknya cuma 2x2. Cuma 2x2 guru filenya. Jadi kelihatan dari samping tadi kan cuma 2, padahal dia ada 2x2. Ini bore file lebarnya 1,2 meter. Ini cukup besar, 1,2 meter. Ini juga jadi apa? Jadi pertanyaan. Kenapa mesti 1,2? Kenapa tidak dikecilkan? Tapi jumlah grupnya yang diperbanyak. Bisa jadikan 1,2 4. Tapi kalau dia cuma 80 cm mungkin bukan 4. Mungkin 2x3 gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu biasanya mereka tanyakan di saat presentasi. Nah, ini contoh. Nah, kemudian ada yang nah ini yang girder, perhatikan. Ini yang girder menggunakan box. Jadi ini menggunakan box. Jadi yang tadi apa tadi? Yang kepala jembatan biasa kita ganti sekarang girdernya yang jadi U-shape menjadi box. Nah, kalau box ini lebih apa ya? Lebih mudah mobilisasi karena dia dibuat penggal-penggal. Jadi bentangan paling panjang itu cuman 10 meter. Jadi 10 meter itu masih bisa dimobilisasi oleh truk trailer yang ada dengan kondisi jalan di Manado masih bisa. Nah, ini sambungan-sambungannya. Coba perhatikan ya. Ini yang tadi. Ini panel-panel satuan ini, perhatikan. Satuan-satuan. Nah, nanti ini di erection di lokasi ada namanya traveler yang mengangkut ini. Kalian boleh boleh lihat di YouTube. Coba lihat erection fondasi erection girder yang box caisson. Jadi mereka menggunakan traveler dulu dari pier 1 ke pier sebelah, kemudian nanti di sini ada alat yang mengangkut masing-masing box ini untuk dipasang. Nah, setelah terpasang di dalam tengah ini akan ada kabel atau istilahnya tendon. Itulah yang menjadi kekuatan dari beton pertegang ini. Ini yang tadi
yang masing-masing apa box casing tadi, kalau kita lihat tendonnya itu tidak lurus, tapi berbentuk melengkung mengikuti. Kalau kita di pembersihan beton bertulang kan ada momen lapangan, momen tumpuan, kemudian ada tulangan lapangan, tulangan tumpuan, nah seperti itu. Jadi dia dibuat seperti itu. Nah ini juga posisi kotak-kotak ini posisi lubang-lubang tendon tadi. Jadi ini posisi lubang-lubang tendon tadi. Berbeda ukuran, berbeda posisi, berbeda juga dimensi. Jadi kita bisa lihat ini beli jadi. Jadi yang memproduksi box casing seperti ini sudah banyak. Nah, salah satunya kalau yang ada di jalan tol itu oleh Wika. Wika itu ada pabrik di Surabaya dan di Gunung Pandang. Mereka memproduksi tentang beton-beton prategang ataupun beton-beton press. Nah, kita kalau berdesain begini tinggal minta brosur, kemudian kita sesuaikan dengan beban yang kita mau letakkan di atas, apakah itu karena begini, apakah itu sebagai traffic lalu lintas jalan berbeda dengan dia sebagai beban cuma LRT. Nah itu pasti akan berbeda. Nah ini contoh yang dari LRT, kemudian ini sambil kalian ikut kuliah, mohon isi absennya bisa langsung isi absen yang mendekati itu. Nah ini lanjut yang kuliah tadi yang dari slide jembatan. Ini yang pier tadi. Nah ini kalau kelihatan ini kan box cohesionnya agak miring. Jadi ini sengaja dibuat miring pada saat dia berada di posisi tikungan. Kalau tikungan kan ada geometrik, ada kemiringan melintang. Nah ini sengaja dibuat dari bentuk boxnya sudah miring. Lanjut, nah ini pilar baja. Nah ini kalau pilar baja, yang pier baja yang biasa kalau yang baja itu untuk rel kereta. Kalau kalian pernah ke Jakarta, Bandung lewat kereta, itu banyak pier ataupun jembatan-jembatan yang menopang rel itu terbuat dari rangka baja. Dan modelnya seperti ini. Ada juga pilar baja yang ditopang itu bukan kereta, tapi air, saluran. Jadi ada yang namanya sipon itu jembatan air. Jadi dia di atas dia mengalirkan, misalkan di bentang yang sebelah kiri ini adalah saluran. Kemudian karena dia melewati lembah seperti ini, untuk menghantar air ke lembah sebelahnya, sisi sebelahnya, maka dibuat sipon ataupun jembatan saluran. Nah, jembatan itu terdiri dari pier-pier yang berbentuk rangka baja seperti ini modelnya. Lanjut lagi. Nah, ini pier-pier yang berbentuk biasa yang seperti kita sebutkan tadi. Ada sih yang tiangnya lebar, tergantung lebar lalu lintas yang kita perlukan. Ada juga yang tiangnya langsing seperti ini atau pipi. Tergantung juga kondisi di mana pier itu berada. Kalau kita mau menginginkan adanya ruang yang bebas di bawah jembatan, nah kita biasa membuat pier yang langsing atau pier yang tidak terlalu lebar bentuk dimensinya. Lanjut, nah ini pada kepala jembatan kita lihat beban-beban apa yang bekerja. Jadi sama dengan beban yang bekerja di struktur atas, yang bekerja di struktur bawah atau bangunan bawah juga ada macam-macam. Jadi ada beban tetap ini ada beban hidup dan beban mati, kemudian ada beban lingkungan akibat angin, akibat tumbukan kendaraan, kalau itu ada di flyover, kemudian akibat beban tumbukan kapal, kalau itu ada di atas perairan kapal ataupun di sungai yang untuk perairan kapal, kemudian ada beban akibat air yang mengalir, kemudian akibat benda tumbukan, akibat kayu, akibat misalnya ada hanyutan-hanyutan, kemudian akibat gempa. Nah, gempa ini ada juga yang mengklasifikasikan sebagai gempa atau beban dinamis. Jadi beban yang ada di luar dari beban tetap. Kemudian beban khusus, yaitu gaya sentrifugal. Nah, ini gaya sentrifugal itu gimana? Nah, itu jembatan yang berada di tikungan atau ada di alignment horizontal. Nah, lanjut, ini contoh jembatan dengan 2 pier. Jadi ini ada 3 bentang. Ada bentang L1, bentang L2, bentang L3.
Nah, kita sudah ketahui yang ini disebut abutment, tapi tidak sesederhana ini. Harusnya ini kan ada sampai di bawah, cuman bagian yang tertimbun tanah tidak digambar lagi. Jadi ini harusnya sampai di bawah. Kalau kita mau bikin gambar teknisnya, ini gambar putus-putus sampai di bawah, kakinya sampai di mana. Jadi tidak sesederhana ini. Jadi ini yang kelihatan aja, yang kelihatan di permukaan di atas tanah. Kemudian ini beban P dan beban Q yang ada pada pilar maupun pada kepala jembatan ataupun abutment. Lanjut, nah ini juga kita bisa lihat di mana ada grafik beban rem ataupun gaya rem yang bekerja. Jadi kita lihat beban bekerja pada permukaan lantai atau lajur lalu lintas yang searah. Jadi kalau ini sebagai jembatan untuk kendaraan, nah pasti ada beban rem atau gaya rem yang bekerja yang mempengaruhi terhadap bangunan atas, dan bangunan atas diteruskan ke bangunan bawah. Nah, seperti ini. Ini ada beban atau gaya rem. Lanjut, nah ini kalau pier yang tertanam di bawah permukaan air dan terkena permukaan air. Jadi ini termasuk permukaan air banjir tertinggi, kita bisa hitung, dan ini kita anggap tadi yang beban massa hanyutan. Jadi kalau ada semacam kayu gelondongan yang menghantam ataupun beban kapal yang menghantam, ini kita bisa hitung. Sering kita lihat kalau di YouTube, sering ada kapal yang menghantam pier ataupun jembatan, tapi jembatannya tidak apa-apa karena mereka sudah hitung bahwa kekuatan yang bisa ditahan itu sudah di-cover, dilindungi. Jadi kapalnya yang biasanya rusak. Tetapi kalau itu dilakukan berkali-kali, sering, nah itu pasti di suatu saat pier tersebut atau jembatan tersebut juga akan gagal ataupun akan runtuh. Nah, lanjut, ini adalah contoh jembatan yang di flyover ataupun yang di intersection. Jadi di bawah ini kita lihat kalau pun ini dihantam oleh kendaraan, ditabrak, ini kita visualisasikan sebesar 50 ton secara horizontal. Kemudian dari vertikal ini adalah 100 ton beban berat dari bangunan atas. Nah, beban akibat tumbukan kendaraan pada pilar jembatan jalan layang atau flyover tadi, yang searah jalan bisa 100 ton, kemudian yang melintang bisa 50 ton. Nah, kita lihat lanjutnya. Nah, ini juga sama yang tadi untuk perhitungan beban tumbukan di arah hanyutan air atau yang akibat hantaman gelondongan kayu dan sebagainya. Lanjut, nah ini kalau yang ini adalah bisa kalian lihat bagaimana pier itu dibuat misalkan menyerong. Jadi ini bentuk pilar menyerong tidak tegak lurus terhadap arah aliran. Nah ini juga kita bisa hitung apa yang akan terjadi kalau arah aliran itu tidak tepat dengan arah pier seperti ini. Nah kalau tanya kenapa dia buat serong begini, kenapa nggak buat tegak lurus atau searah arah aliran air? Coba siapa yang boleh bantu jawab, Ner? Henry, kenapa ini bikin miring begini, Henry? Kenapa enggak dibikin horizontal begini, mengikuti arah aliran air? Mungkin kalau dari arah aliran air kan sisi yang panjang nih, yang lebih Justru kalau dia searah aliran air, itu pier lebih kuat menahan. Kalau miring begini dia ada beban yang lebih banyak yang bisa dipikul. Kalau dia lurus begini, jadi seolah-olah hanya ujung ini yang menahan. Yang samping kiri kanan ini cuma gaya gesek aja. Tapi kalau dia dibuat serong begini, ini mukul di sini. Nah, kenapa? Kenapa dibuat miring pirnya? Pirnya dibuat miring karena sekali lagi saya sampaikan ya, kalau kita desain jembatan itu paling ideal kita buat tegak lurus ala aliran sungai.
paling ideal kita buat tegak lurus arah aliran sungai. Kenapa mesti tegak lurus? Kalau tegak lurus itu pertama kita akan dapat bentang terpendek. Coba kalau bikin miring kan berarti diagonal kan, semakin panjang tuh bentang jembatan. Nah, itu berarti kekurangannya. Tapi di satu sisi ternyata miring itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Nah, kenapa begitu? Biasa itu terjadi kalau jalannya sudah ada. Jadi jalan itu sudah ada, kemudian jembatan itu ada jembatan lama. Jembatan lama kan mungkin waktu pertama kali bangun jalan miring gitu. Mereka belum berpikir secara teknis. Yang penting ada jalan dulu. Nah, begitu jembatan keluar dananya, pembangunan jembatan permanen, akhirnya jembatan itu mengikuti itu. Akhirnya apa? Bentangnya jadi lebih panjang, kemudian ada pier di tengah, piernya juga jadi seperti ini, miring. Nah, kalau kita masih memungkinkan, jadi nanti kalau kalian kerja, kalau kita masih memungkinkan, harusnya kita realignment jalannya. Jalannya yang harusnya mengikuti jembatan. Jadi jembatannya kita buat tegak lurus itu begini, betul-betul tegak lurus. Nah, ini kan jalannya harus tidak kena, ya jalannya yang kita rubah. Bisa ya, ngerti ya? Nah, itu yang terjadi kalau kalian pernah ketumpaan. Kalau ketumpaan ada tuh jembatan yang mau masuk desa Popontolen, itu ada tikungan tajam karena jembatannya dibuat tegak lurus. Jadi mereka mengikuti kaidah bahwa jembatan harus tegak lurus terhadap arah aliran sungai. Nah, ujung-ujungnya karena jalannya itu miring, jadi dia ada tikungan 2 kali. Tikungan masuk jembatan belok kanan, begitu di jembatan baru dia bisa lurus. Jadi seperti itu. Jadi boleh sih kita buat tegak lurus seperti itu, tetapi juga harus memperhatikan alignment. Jadi alignment yang terjadi akibat jembatan dibuat tegak lurus, maka jadi tajam. Jadi sudutnya jadi tajam. Kecepatan kendaraan dari jalan lurus tiba-tiba mau belok di jembatan, itu misalkan kecepatan kendaraan 80, begitu di jembatan dia jadi 45, banyak kendaraan yang tidak mengantisipasi. Jadi di situ sering ada mobil jatuh di bawah. Nah, kalau seperti itu, dia sih lebih saran miring jembatannya. Miring mengikuti jalan. Karena apa? Karena sungai tidak terlalu panjang. Sungainya cuma pendek. Jadi pun kalau kita buat miring, yang sekarang mungkin bentangnya cuma 15, paling dia cuma 20. Kita tambah 5 meter di jembatan, tetapi jalan jadi bagus alignmentnya. Sehingga tingkat kecelakaan pun bisa diminimais. Tapi kalau sekarang, memang tegak lurus, betul. Tetapi horizontal jalannya jadi kurang bagus. Alignment horizontal. Nah, ini kita bisa lanjut. Nah, ini adalah jembatan yang kalau kita kerjakan di atas laut atau di atas perairan. Nah, ini contoh jembatan Soekarno lah. Nah, jembatan Soekarno itu karena di bawahnya ada lalu lintas kapal, maka kita mesti memperhitungkan ketinggian. Kemudian kita mesti memperhitungkan energi tumbukan kapal. Jadi kalau kapal ini nabrak ke piernya, ke pailannya jembatan Soekarno, bagaimana? Mesti bisa ditahan harusnya seperti itu. Jadi ini contoh jembatan. Kalau ini jembatan apa ini yang pakai kabel begini? Suspension atau kabel stay? Kalau yang begini namanya kabel stay. Kalau yang suspension jembatan gantung. Ini pailannya atau piernya berapa? 2. Kalau Soekarno kan pailannya cuma 1. Nah, Soekarno juga pailan itu ada di darat, jadi tidak mungkin ditabrak oleh kapal. Lanjut. Nah, ini yang disebut fender. Ini fender. Jadi kalau seandainya pier itu ada di tengah air, di tengah perairan, ini bisa kemungkinan ditabrak. Ini ada fender. Fender ini terbuat dari karet dan fabrikasi. Jadi untuk menahan tumbukan yang diperlukan fender terpisah yang dipasang di depan pilar atau pailan jembatan. Lanjut. Nah, ini adalah untuk kapal yang membentur pilar ataupun pailan dari arah samping. Ini ada rumusnya, rumus tumbukan. Ini rumus sama dengan rumus di pelabuhan. Yang bikin pelabuhan nanti perhitungan fender sama seperti ini.
Kemudian lanjut, ini contoh tendernya. Ini kalau pilar yang kebetulan ada kapal sudah dipasang tender karet. Kemudian ini ada besarnya kapal, kemudian besarnya energi tumbukan yang bisa terjadi. Jadi ini ada kapal, panjang kapal. Jadi kalau kapal 30.000 DWT, dead weight tonnage, panjangnya 197. Kemudian energi yang menghantam, kita bisa lihat ada tabelnya. Nah, ini daftar vendor. Ini vendor ini sama yang di pelabuhan. Ini tabel vendor tipe karet berbentuk huruf V. Jadi ini karet yang kalau kita lihat secara langsung keras sekali, karena ini kan bukan ukuran karet sendal, ini kan ukuran karet kapal. Jadi nanti dia akan elastis setelah energi kapal yang menumbuh. Jadi energi kapal menghantam, pirnya ataupun jembatannya tidak rusak, kapalnya juga tidak lecet ataupun tidak rusak. Jadi inilah yang sudah dibuat, dihitung. Jadi ini tinggal beli fabrikasi pasang. Kalau di Soekarno nggak ada, karena apa? Karena pilotnya ada di darat. Bagaimana kapal mau tabrak di darat? Jadi nggak perlu pasang vendor seperti ini. Ini kalau vendor ataupun pier yang ada di perairan yang memungkinkan ditabrak oleh kapal. Nah, jembatan-jembatan di Sungai Kalimantan sana hampir semua seperti ini. Yang khususnya pier mereka pasang seperti ini karena mereka sering dilewati oleh kapal-kapal besar yang hantaman pukulannya ada tadi di atas tabel yang di slide sebelumnya. Nah, ini beban gempa. Beban gempa juga kita bisa hitung. Jadi ini ada rumusnya, di mana ada I faktor ketinggian. Kita juga masih lihat kan, kalau semakin tinggi kan semakin langsing. Semakin langsing, yang pengaku ini semakin banyak dibuat. Tapi kalau tidak terlalu tinggi, ya tidak perlu dipasang pengaku. Atau seperti portal berbentuk huruf H. Kemudian lanjut, nah ini juga untuk menghitung waktu getar, di mana kita lihat ini pier yang cuma satu, ini pier berbentuk portal yang 3 tiang, ini banyak di jalan tol yang perlintasan kendaraan atau jalan di atas menggunakan pier seperti ini. Kalau tidak terlalu tinggi, tidak perlu pakai pengaku di tengah ini. Kalau dia tinggi, ya kita bentuk seperti huruf H ini. Kemudian ini koreksi ataupun koefisien gempa yang ada di Indonesia untuk periode ulang 500 tahun. Jadi kita bisa lihat, kita mau desain di mana? Oh, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara berarti yang merah muda ini. Yang merah muda antara 0,46 sampai 0,5. Jadi akselerasi PGA-nya sebesar itu. Kemudian ini adalah koefisien dasar gempa yang tadi bisa dicek. Bisa kalian pelajari, baca. Ini untuk semua jenis tanah, kita akan menentukan di mana bangunan didirikan. Jadi contoh ini jenis tanah, untuk seluruh jenis tanah, kemudian tanah yang bagus, yang maksudnya teguh itu tanah yang kuat, yang kurang dari 3 meter, sedangkan tanah sedang, ketinggian 3 meter sampai 25, tanah lunak sampai kurang lebih dari 25. Ini kita bisa lihat untuk tanah berbutir dengan ikatan matrik padat. Nah, ini data-datanya. Kemudian kita lihat juga jenis tanah yang kedalaman sedimen terhadap tanah keras. Ini ada SPT, Standard Penetration Test, lebih dari sama dengan 40. Jadi tadi yang kita dapat, berapa tadi yang dicontoh, contoh proyek LRT ada, itu kurang dari 50. Nah, lanjut lagi. Nah, ini untuk menentukan nilai I, faktor kepentingan, ini ada nilai-nilainya. Jadi kalau jembatan memuat lebih dari 2.000 kendaraan per hari, SMP-nya, LHR-nya bukan SMP, jembatan pada jalan raya utama atau arteri, jembatan di mana tidak ada rute alternatif. Ini dipakai 1,2. Kemudian kalau jembatan permanen, di mana rute alternatif tersedia, tidak termasuk jembatan yang direncanakan. Jadi jembatan ini jembatan yang bebannya masih lebih kecil karena ada rute alternatif. Kalau yang ini yang nomor 1, mau tidak mau mesti lewat situ. Jadi semua lalu lintas lewat situ. Nah, bagaimana kalau untuk LRT? Kita mau pakai yang mana? Nah, kalau kita pakai LRT ya kita bisa mengasumsikan. Kita mengasumsikan karena LRT itu cuma kereta ringan yang tidak terlalu berat, ya kita bisa ambil yang poin 2. Jadi pakai 1,0. Jadi seperti itu. Jadi kalian mesti pintar-pintar memilih
nilainya atau koefisiennya untuk tabel-tabel yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, kalau jembatan sementara dianggap 0,8. Kemudian ini juga kita bisa lihat menentukan nilai S, faktor tipe bangunan. Jadi ada macam-macam. Ini boleh kalian perhatikan. Ini juga yang berikut. Ini adalah untuk menentukan beban gempa. Jadi beban gempa itu bisa kita lihat bahwa bentuknya seperti ini. Jadi kalau pier ini tiang, ini yang tertanam, ini yang ada di atas permukaan tanah, ini ada yang 10 meter, 20 meter, 30 meter. Ini model kekuatan gempa yang diperlukan untuk apa? Memodelkan dia bisa menahan gempa. Jadi untuk pilar jembatan yang lebih tinggi dari 30 meter diperlukan perhitungan gempa secara dinamis. Kalau ini kan kurang dari 30. Jadi kurang kali 30 seperti ini. Lanjut, nah ini gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu gaya yang terjadi pada saat jembatan ataupun rel kereta berada di tikungan. Nah, tikungan itu karena ada kecepatan dari kendaraan yang lewat, sehingga ada gaya terlempar keluar. Yang namanya itu gaya sentrifugal. Nah, jembatan yang dibangun melengkung arah horizontal atau alignment horizontal harus memperhitungkan adanya gaya sentrifugal yang arahnya dari sisi dalam ke sisi luar dan bekerja di atas permukaan lantai jembatan tanpa faktor beban dinamis. Kemudian beban ini bekerja bersama-sama dengan beban D atau beban T. Jadi ada beban lajur tadi yang kita hitung di beban hidup itu bekerja bersama-sama. Kalau beban hidupnya itu ada di posisi alignment jembatan yang memiliki tikungan. Nah, ini kombinasi beban. Jadi yang kalian juga harus perhatikan bahwa beban itu ada kalanya tidak bekerja di saat yang berbeda. Ada kalanya juga bekerja di saat yang sama, di waktu yang bersamaan. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Misalkan saat itu terjadi mobil lewat di tikungan, ada gaya sentrifugal. Saat itu juga pas lewat situ ada terjadi gempa. Nah, itu berarti dia bekerja bersama-sama memberikan beban yang maksimal bagi jembatan. Nah, itu kita juga harus perhitungkan. Jadi jangan sampai, ini kan kita hitung cuma kalau bekerja sendiri-sendiri. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita mesti hitung kalau dia bekerja bersama-sama maka akan memberikan gaya ataupun beban yang maksimal terhadap jembatan. Jadi harus diperhitungkan. Jadi ini adalah kita bisa lihat juga ada cara kekuatan batas. Jadi untuk perhitungan cara kekuatan batas dengan tegangan yang digunakan adalah tegangan ultimate atau tegangan batas dan bebannya dikalikan dengan faktor beban. Jadi ini ada macam-macam jenis beban mati tambahan, kemudian ada gaya prategang, beban hidup lalu lintas, tadi yang beban D, kemudian juga ada beban rem, beban tumbukan kendaraan, kapal, beban tumbukan hanyutan atau kayu, tekanan tanah mengalir, beban angin, beban gempa. Nah, kemudian yang ini adalah kita bisa melihat bagaimana lendutan statis yang terjadi yang kita kaitkan dengan panjang bentang. Jadi ini ada penelitian, kalau panjang bentang sekian, kemudian lendutan yang terjadi itu mengikuti dengan kurva ini. Jadi ini penelitian grafik yang mereka sudah lakukan dan kita bisa jadikan sebagai panduan ataupun referensi. Nah, ini adalah tegangan putus pada masing-masing material. Jadi ini adalah contoh material baja. Jadi ada material baja PJ34 sampai 55, berapa tegangan putusnya, kemudian berapa tegangan minimum, ini bisa kita lihat. Nah, untuk jelasnya ini bisa juga dicari di referensi untuk material baja. Karena ini kan kita kutip juga dari pihak standar jembatan mengambil dari standar untuk baja. Nah, kita bisa lanjut. Nah, yang ini adalah sifat material beton. Kita bisa melihat bahwa berapa sih modulus elastisitas, berapa angka Poisson, kemudian koefisien panas dari beton. Karena pier ataupun abutmen tadi itu terbuat dari material beton dan material baja. Jadi semua yang berkenaan dengan itu akan kita pelajari kekuatan materialnya. Nah, ini yang slide ini selesai. Kita ada slide lagi yang satu yang mau coba buka. Jadi ada 2 slide tentang
jembatan bangunan bawah. Nah, ini adalah yang kedua. Ini yang pertama kita sudah lewat. Yang pertama tinggal mencari yang kita belum pelajari yang minggu lalu. Nah, ini. Bisa kelihatan di slide, boleh? Kelvin, Henry coba berubah slide ini. Itu masih yang tadi? Iya, Ner. Sudah, Mener. Sudah ya? di data perancangan pondasi. Perencanaan Ya, pondasi. ya. Jadi ini slide juga sudah ada di GCR. Jadi ini kita bisa lihat yang slide ini khusus jembatan bangunan bawah. Jadi kalau bangunan bawah ini ada di slide ini. Nah, ini pondasi jembatan, ini bla-blanya kalian boleh baca bahwa struktur paling bawah itu kita sebut bangunan bawah. Ini kalian boleh baca. Kemudian kriteria desain juga yang sama sudah pernah Mer sampaikan kemarin. Disarankan menggunakan pondasi yang kalau boleh jangan pondasi langsung. Pondasi langsung itu pondasi yang tidak pakai tiang pancang ataupun sumuran. Jadi dia langsung. Nah, seperti itu akan bahaya terhadap scoring. Scoring itu apa kemarin sudah sempat sampaikan? Pengikisan, Ner, akibat air, Ner. Jadi dia kena di mana? Di pilar. Di pilar, Ner. Iya, pilar atau abutmen. Kalau abutmennya itu terendam air, nah, kena juga. Jadi maksudnya tidak disarankan pakai itu kalau itu terendam. Seperti tadi kan ada contoh gambar, cuman kepala jembatan toh pakai pur, tapi tidak ada tiang pancang dan sumuran. Nah, apabila terjadi scoring, sudah guling itu, jembatannya guling. Bangunan bawahnya yang abutmen guling. Kemudian hindari peletakan fondasi pada daerah tergelincir lokal ataupun tergelincir global. Jadi kalau dia memang ada di daerah lereng, kita usahakan lerengnya itu stabil. Jadi jangan ada di daerah bisa longsor gitu. Kemudian hindari penyebaran gaya fondasi kepala jembatan jatuh ke lereng tebing. Tadi yang di gaya-gaya itu jangan sampai ada yang beban malah memberikan beban ke lereng. Lereng itu pasti kita tahan harusnya, minimal kita berikan beban, pasti akan tergelincir. Kemudian gunakan fondasi sesuai kondisi tanah atau pilar jembatan. Gunakan faktor keamanan yang dapat memberikan keyakinan terhadap daya tahan fondasi. Jadi faktor keamanan kalau kalian ragu-ragu, pakai besar-besar, nggak apa-apa. Tapi jadi over design nanti. Jadi terlalu besar dimensinya. Itu juga nanti akan ditanya pada saat presentasi. Kenapa pakai faktor keamanan sekian? 3, 4, nah itu ada alasan harusnya. Lanjut, ini masih bisa kalian baca, apa sih yang harus kita lakukan di perancangan fondasi. Jadi menentukan letak posisi fondasi di bawah karena kepala jembatan atau pilar. Jadi fondasi itu pas ada di bawah. Nah, lebar dari tiang itu yang kalau kita menginginkan adanya ruang bebas di bawah, tiangnya yang kita buat ramping. Tapi kalau tidak perlu ada ruang bebas, ya tiangnya lebar lalu lintas. Jadi selebar kepala jembatan, selebar pur atau pile cap. Kemudian menentukan bentuk fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah. Nah, itu tadi sudah. Menentukan beban-beban yang bekerja. Tadi sudah beban yang bekerja, ada beban muatan, beban bangunan atas, ada beban tanah yang kita tahan dari approach road atau operate. Kemudian juga ada beban gempa, ada beban tadi kalau ada tumbukan kapal atau hanyutan kayu dan sebagainya. Kemudian menentukan atau melakukan perhitungan mekanika untuk mendapatkan gaya dalam, itu pasti. Kemudian menentukan dimensi akhir, pendetailan penampang berdasarkan gaya-gaya tersebut. Jadi dimensi, ukuran dari pier ataupun kepala jembatan ataupun abutmen itu kita harus hitung berdasarkan gaya-gaya bekerja.
Kalau gayanya kecil tentu bisa dapat dimensi kecil. Gayanya semakin besar, dimensinya semakin besar. Jadi tidak ada cerita bikin pukul rata. Tapi memang ada pemahaman semakin besar fondasi bawah, semakin berat, maka semakin stabil. Kemudian kontrol ketahanan fondasi terhadap kemungkinan geser, guling, dan settlement ataupun penurunan. Nah ini contoh bagaimana pur, ini dianggap pur ya, pur di bawahnya adalah profile mampu menahan beban jembatan. Jadi beban tanah di tempat dudukan fondasi. Jadi ini kalau profilnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 kali 4, 12. Jadi ini ada 12 tiang panjang yang menahan satu pier. Kemudian ini adalah data bore file tadi, bore test tadi yang kita lakukan pengetesan bor. Jadi bor kita masukkan, kemudian kita ambil sampel undisturbed, kemudian kita tes SPT-nya. Ini standar ya, kalau semua pekerjaan fondasi dalam wajib bikin ini. Jadi mesti kalian ingat, kamu desain apa itu? Oh, fondasi tiang panjang. Data pakai apa? Cuma pakai sondir. Nah itu jadi masalah nanti. Kalau sondir, nah itu mau tanya. Kalau sondir yang kalian tahu bagaimana itu waktu di Mekan? Sondirnya bagaimana? Ini yang SPT ini. Ini nilai sondir. Jadi dapat nilai N. Itu bagaimana ibarat? Kan cuma ada alat antara putar. Pertama alat itu kan mesti dipakai angker, ada 4, tanam di dalam tanah, perlu pakai orang injak, orang berat, kemudian putar. Jadi ada besi yang masuk ke dalam tanah, itu nanti ada perlawanan kan? Ada jarum. Nah, jarum itu namanya N. Jadi kedalaman itu nanti ada N jarum, namanya standar penetration test. Ini nilai N. Nah, nilai N-nya itu kalau dia semakin kuat, nah, kedalamannya itu kalau pakai sondir, paling dalam itu mungkin cuma 2-3 meter. Sondir itu nggak bisa lebih. Nah, kalau kita bilang pakai sondir cuma tes kedalaman 2-3 meter. Terus direkomendasi kalian pakai tiang panjang 7 meter. Itu kan omong kosong. Nanti begitu presentasi, mereka akan tanya, bagaimana saudara bisa mengeluarkan panjang tiang 7 meter? Sedangkan tanah yang saudara periksa cuma di kedalaman 3 meter. Itu pasti jadi serangan itu. Karena kita mesti punya data bore test yang lebih dari 3 meter. Jadi logikanya begini. Waktu kita pakai bore test, kita ketemu, kedalamannya itu yang tanah keras ada di 20. Nah, berarti yang kita gunakan tiang panjang kedalaman 20 meter. 20 meter berarti lebih dari satu tiang. Satu tiang kan 12 meter. 12 meter tertanam, sambung lagi. Nah, kalau kita nak bikin bore test, cuma pakai data sondir, nah itu pasti akan jadi temuan bagi mereka, dan pasti ada kejadian begini. Begitu kita tanam ke tiang, ternyata ada yang nggak masuk. Karena ternyata tanah di kedalaman 7 meter itu sudah batu semua, keras. Nah, kalau nggak masuk, jadi cerita lagi. Konsultan menghasilkan desain, katanya kedalaman tanah keras di 7 meter. Ternyata baru di 6 meter atau 5 meter sudah kayak ada batu begitu, jadi tidak masuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau betul, itu mesti pakai bor. Ini pernah kejadian, di kedalaman 5 meter batu, kita anggap kan sudah keras. Nah, tapi enggak, karena ada mesin bor, kita bor terus, sampai di kedalaman 8 meter, jadi lumpur lagi. Nah, coba kalian bayangkan kalau dia lumpur lagi. Dan ternyata kedalaman tanah kerasnya ada di 20-an. Terus jembatan ini jembatan panjang. Baru pasang 3 hari, jembatan selesai, sudah amblas lagi. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi hati-hati kalau berdesain begini, orang juga ada kena undang-undang jasa konstruksi. Kesalahan dari desain, maka akan kita yang menjadi tanggung jawab. Siapa yang menandatangani gambarnya? Konstruktornya siapa? Ada desain struktur pekerasannya, tanah geotekniknya siapa? Kemudian yang mendesain bangunan bawah siapa? Itu semua bisa kena pidana. Jadi hati-hati. Jadi kita harus betul-betul data yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita desain. Lanjutnya, nah ini yang Mer bilang bor. Jadi ini bor. Coba kalian perhatikan. Ini bentang sungai. Ya, ini tidak terbaca, terlalu besar.
Ini bentang sungai, kira-kira aja ya, misalkan kira-kira 20 meter bentang. Lebih lah, karena ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini bentang sungai misalnya 50 meter. 50 meter berarti bentang panjang. Jadi membutuhkan 2 pier, 2 abutmen. Jadi abutmen ujung-ujung, kemudian pier di tengah. Nah, posisi pier ini mereka sudah bor. Mereka bor. Nah, perhatikan waktu bor di tengah ini, berarti kan bor di air. Itu kita menggunakan ponton dan kita menggunakan tripod juga. Jadi ada beberapa gambar foto nanti mereka kasih lihat berikut. Itu kita bor di tengah sungai, kemudian pakai ponton, kemudian pakai tripod, dan kita bor ini kedalaman ini. Jadi kalau ini ada rencana 4 tumpuan, kepala jembatan, abutmen, pier 1, pier 2, kepala jembatan atau abutmen sisi sebelahnya. Berarti ada 4 kali bor. Itu harus dilakukan. Nah, kebanyakan mereka meminimize ini. Meminimize ini artinya mereka buat sederhana. Mereka buat satu di ujung sini, satu di tengah. Yang ujung kanan ini tidak dilakukan. Karena memang bukan tidak dilakukan karena konsultan tidak mau. Karena data di rencana anggaran biaya itu tidak ada. Jadi waktu mereka dari PU bikin itu, mereka sederhanakan. Ya, ini sekali bor, supaya kalian tahu, itu bisa sampai 70 juta biaya bor. Bor test itu, boring test 70 juta. Jadi kalau dia ada 4, 70 kali 4, 200 berapa itu? 280 juta cuma bor tanah. Bor tanah, dan kita tahu uji SPT-nya. Nah, ini mensiasati itu mereka bikin cuma 2 kali. Satu di darat, dan satu di tengah sungai. Nah, kalau kejadian seperti ini, nanti desain ini kita gunakan sama persis dengan yang ini. Karena kita nggak ada data di sini. Nah, sekarang pihak PU, khususnya BPJN, sudah lebih berhati-hati. Jadi kalau yang seperti ini mereka lakukan semua. Karena mereka khawatir, begitu ini didesain kedalamannya 27 meter misalkan, di sini cuma 14 meter. Berarti ada salah desain. Nah, sekarang kalau salah desain seperti itu, misalkan dari konsultan, bisa mengelak. Karena kan data surveinya cuma 2 titik. Padahal di lapangan kita butuh 4 titik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kesalahan itu oleh pihak PU sudah dihilangkan. Mereka sudah bikin, memang kalau 4 kali bor ya harus 4 kali. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai bor test ini? Jadi betul-betul berfungsi sekali. Coba kalian perhatikan, semua lapisan tanah ini kita bisa lihat. Tapi kalau yang ini kelihatannya antara kiri dan kanan seragam. Tapi ada yang tidak seperti ini. Ada yang tidak sama. Jadi ada yang berbeda. Silakan dulu. Kalian mau lihatnya silakan dulu. Ayo, biar tunggu kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada Kelvin? Henry? Jelas, Ner. Ya. Tidak. Lanjut ya. Nah, ini lanjut. Ini jenis fondasi. Jadi fondasi itu ada fondasi dangkal, ada fondasi dalam. Yang dangkal itu tadi Mir bilang apa? Cuman kayak telapak. Sudah? Fondasi dangkal kayak telapak. Kedalamannya kurang dari 5 meter. Kalau yang dalam itu yang tiang pancang atau sumuran, itu masuk dalam. Kedalamannya lebih dari 5 meter. Kemudian kalau yang fondasi dangkal, ada juga yang sumuran, tapi yang sumuran dangkal. Yang sumuran tidak terlalu dalam. Kemudian ini plat langsung. Jadi dia cuma bor langsung ke tanah. Kalau yang dalam, ada yang sumuran yang dalam, ada yang bor pile, ada yang tiang panjang biasa. Kemudian tiang panjang macam-macam, ada beton, baja, ada kayu. Ini beton juga ada 2. Ada beton bertulang biasa, ada beton press. Harusnya dibagi 2 ini, ya. Ingat ya. Ada beton bertulang biasa dan beton press atau beton bertegang. Nah, lanjut, ini jenis fondasi. Jadi ada dimensinya, kemudian ini kalau langsung
tidak dibahas. Sumur dalam ini diameternya 3 meter. Kemudian baja, profil, ini bisa lihat. Kalau dia tiang panjang baja, beton bertulang, beton bertekan. Ini beton bertekan, beton preses. Ya. Lanjut, nah ini adalah kedalaman persyaratan fondasi langsung. Jadi ini yang merupakan apa? Penampang sungai. Ini penampang sungai. Ini penampang sungai. Kemudian ini yang daerah basah. Ini daerah basah. Jadi usahakan daerah basah itu kita lebih dalam. Jadi usahakan abutmennya lebih dalam. Bisa lihat ya. Ini daerah gerusan. Ini daerah gerusan. Jadi kalau ada air ini rencananya ini. Jadi ini daerah ini yang kita asir ini tanah keras. Jadi tanah keras ada di lingkupan tenggelamnya pur. Jadi pur itu ada di atas, di bawah. Jadi jangan sampai purnya ada di atas sini. Nah, pernah kasih contoh ya. Pur ini bisa aja bangun di atas. Ya, kemudian di bawah ini ada tiang panjang. Nah, tiang panjang itu berarti akan lebih panjang. Kemudian purnya ini kelihatan di atas tanah. Jadi dia tidak menjadi angkur, tidak menjadi apa ya, tidak menjadi angker bagi abutmen tersebut. Makanya dia harus dibuat di arsiran tanah ini. Ini adalah tanah keras. Jadi mereka gali dulu, kemudian pasang yang panjang, pasang ini, kemudian ditimbun lagi. Ini kemiringan dari apa? Kemiringan dari sungai, penampang sungai. Ini muka air banjir. Jadi terlihat pur tersebut di sepanjang tahun atau di sepanjang musim selalu berada di daerah kering. Daerah kering. Bisa lihat ya? Lanjut. Ini yang menggunakan apa? Tiang panjang, pakai angker. Jadi tiang panjang ini, jadi di bawah pur itu ada fondasi lagi. Tidak hanya seperti tadi yang cuma diletakkan di atas tanah begitu. Bisa kalian lihat, lanjut. Ini kekuatan fondasi. Nah, yang ini yang model apa? Model pier yang berbentuk 3 dimensi. Jadi dia selebar apa? Selebar lalu lintas. Dia selebar arah lalu lintas ataupun selebar jembatan. Tapi ini contoh fondasi dangkal. Fondasi dangkal dengan kedalaman kurang dari 5B. Ini 5 kali lebar. Jadi kalau lebar ini dia 1 meter, jadi ini kedalaman kurang dari 5 meter, maksimal 5 meter. Ini fondasi dangkal 1 sampai 5 meter, masih sama tadi, saya kalian pelajari. Kemudian ini adalah nilai-nilai faktor daya dukung. Jadi ini simbol ini apa? Siapa tahu? Kevin, masih ingat ini simbol? Gamma itu, Mener. Bukan. Henry? Ada di pelabuhan? Di pelabuhan, Henry? Di pelabuhan kan ada data berat volume kering dan ini C, sudut geser dalam. Jadi kalau tanah berpasir, kohesinya 0, nah nilainya ini ada. Ini masing-masing ini dapat dari mana coba? Ini nilai C ini dapat dari mana? Dari percobaan mekanika tanah. Jadi ada tanah yang kita ambil sampel, itu sampel undisturbed, kita hitung keluar. Masih ingat percobaan triaksial? Triaksial yang pakai apa itu? Karet pakai kondom kemarin di Vertigo, masih ingat? Nah itu bisa percobaan itu. Lanjut, fondasi dangkal juga ini masih bisa kalian pelajari. Nah ini untuk perhitungan sudut geser dalam tanah, tadi yang C tadi, kemudian tahanan ujung konus. Tahanan ujung konus itu tuh yang di ujung. Jadi kalau kita pakai sondir, ujung dari apa? Besi itu kan lancip tapi tidak terlalu lancip. Itulah yang disebut tahanan ujung. Tahanan yang diberikan oleh tanah, penolakan ke atas dan kita baca di jarumnya atau di apa skala yang ada di alat sondir. Nah ini keluar. Nah kalau katanya tahanan ujung konis
ini dapat 300 kilogram per sentimeter ujung sangkar, ini sudut gesernya berapa? Jadi ini ada korelasi hubungan antara psi dengan tahanan ujung konus mengikuti grafik ini. Sudah? Gunanya apa? Gunanya kalau kita punya tahanan ujungnya berapa, kita bisa hitung psinya. Begitu. Nah, tahanan ujung itu pakai apa? Pakai alat sondir. Lanjut. Nah, ini parameter dari tanah sondir. Jadi berat isi volume tanah, sudut geser dalam. Nah, ini data, kalau yang ini data dari soil properties. Jadi yang kita ambil di lokasi, kita bawa ke lab, kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau kalian kemarin kan di mekanika tanah, banyak sekali kan pemeriksaannya. Ada pemeriksaan berat volume kering, ada standar Proctor, ada triaksial, baru ada batas plastis, batas yang plastis limit, yang gulung-gulung dengan Casagrande itu. Masih ingat tuh? Ada tanah yang kalian gulung-gulung jadi seperti batang macis. Nah, itu semua itu satu set percobaan praktikum soil properties. Kalau kita mau bikin lengkap seperti itu bisa sampai 50 juta harga. Jadi kita bawa sampel ke lab, kemudian suruh periksa. Seperti jauh di lab kesehatan atau lab klinik dokter misalnya. Kalau bawa sampel, mau periksa apa ini? Oh, mau cek gula darah, mau cek ini. Semakin banyak item yang kita periksa, maka charge-nya makin mahal. Jadi makanya kalau nanti di pekerjaan, kalian lihatlah, kalian butuh itu data apa? Data-data yang butuh itu yang kalian centang. Sehingga itu aja yang diperiksa. Yang tidak butuh jangan diperiksa. Kalau kalian butuh permeabilitas, cek permeability. Kalau kalian butuh batas plastisnya, butuh enggak? Kalau enggak butuh, jangan. Tapi biasanya butuh tidak butuh, di kerangka acuan kerja sudah ada. Waktu PU kasih keluar ke pekerjaan, ini desain jembatan ini. Nah, itu sudah ada. Apakah apa saja yang perlu diperiksa. Nah, ini nilai NSPT dengan nilai C, kohesi, psi, dan gamma. Jadi ini C, kohesi, kemudian ini psi, sudut geser dalam, ini gamma, berat volume kering. Jadi kalau kita melihat nilai SPT-nya berapa, yang seperti tabel tadi. Ini nanti keluar tanahnya, keluar hasil grafiknya. Kemudian ini pondasi sumuran atau caisson. Nah, ini pondasi sumuran kalau yang dangkal kurang dari 5 meter, yang dalam ya ini lebih dari 5 meter, maksimal 15 meter. Lebih dari 15 meter ya sudah bisa. Berarti mesti pondasi tiang pancang. Kalau 15 meter, bayangkan sumuran tinggi 15 meter. So, diketahui orang kalau mau dibikin. Jadi dia biasanya cuman kalau yang biasa dia kerjakan ya di bawah 10 lah. Di bawah 10 masih maksimal. Kemudian pembuatan sumuran. Ada yang beton pracetak, ada yang cor di tempat. Nah, ini prosesnya ya. Kekuatan mengandalkan daya dukung tanah dasar fondasi. Kemudian lekatan dan tekanan tanah aktif boleh diabaikan. Ini kekuatan mengandalkan daya dukung, lekatan tanah kohesif, tekanan tanah aktif. Kemudian dibuat per segmen, jadi ada putus-putus. Kemudian tanah digali setelah segmen dipasang, pengecoran plat dasar. Kemudian tanah digali, pembuatan plat dasar, pemasangan casing, pengecoran. Nah, ini bentuk sumuran. Sudah? Kalau yang ini perhatikan ya. Yang ini sumuran sudah jadi. Kemudian orang masuk di tengah ini, Ini tidak bisa alat. Orang gali, ini akan turun. Bisa mengerti ya? Orang gali dia akan turun. Nah, yang kejadian sekarang mereka tidak lagi seperti itu, mereka gali pakai ekskavator. Gali pakai ekskavator baru pasang. Setelah pasang ini baru timbun. Nah, kalau yang seperti ini, kenapa harus seperti ini? Berarti ini gaya gesek selimut itu diperhitungkan. Masih ingat tuh pondasi sumuran? Sedangkan pondasi tiang panjang itu ada tahanan konus, ujung, dan tahanan selimut. Nah, ini juga sama, ada tahanan selimut dan tahanan ujung. Kemudian ini ada kepala slab. Nah, ini beton tumbuk atau beton yang sederhana, misalkan coran 1, 2, 3. Nah, ini sesudah dipasang beton tumbuk, isi dari caisson atau sumuran itu dimasukkan pasir. Kemudian tutup lagi dengan penutup. Kemudian di atas ini pasang pur atau kepala
bagian bawah dari abutment ataupun pier. Nah, ini yang fondasi sumuran yang menggunakan cor di tempat. Jadi ini digali dulu, habis digali baru pasang tulangan, pasang backing, baru isi sumurannya, isi betonnya. Betonnya keliling. Ini gambarnya dapatnya kotak, tapi ini bulat ya. Jadi jangan berpikir ini kotak, ini bulat. Ini kan menggunakan sumuran diameter. Kemudian diisi pasir. Jadi kalau yang ini sumurannya jadi dulu, baru dimasukkan. Kalau yang ini sumurnya belum jadi, jadi dia cor di tempat, mirip bor pile. Kalau bor pile kan tiang panjang yang cor di tempat. Cuman untuk menggali ini ya bukan pakai alat ini, ya bisa jadi kotak begini berarti mesti orang. Nah kalau yang terjadi di lapangan, nah ini sudah berbeda. Mereka gali itu pakai eskavator, sehingga tahanan selimutnya bagaimana? Coba kalau memang tanya, kalau pakai eskavator bagaimana? Kalau pakai eskavator dia gali, tahanan selimutnya masih ada atau enggak? Coba Patrick boleh jawab enggak? Kalau dia bongkar pakai eskavator kan tuh bongkaran jadi besar. Gitu. Padahal kan yang dia butuhkan cuma kecil. Kemudian pasang tuh sumuran, kemudian timbun lagi. Berarti tahanan selimutnya sudah tidak bagus. Karena tanah yang di samping selimut dari sumuran sudah bukan tanah asli, sudah tanah bekas galian. Bisa mengerti ya? Boleh kan mengerti? Jadi tanah bekas galian itu maksudnya. Jadi harusnya dia tanah asli. Nah, kemudian ini kita bisa lihat daya dukung pada tanah homogen. Jadi ini adalah tanah homogen, tanah yang kita anggap sama di sekelilingnya, bukan tanah yang terbongkar tadi, bongkar akibat galian habis digali. Kemudian lapisan tanah kohesif, tanah lunak. Jadi rencananya sumuran ini kan kita pasang karena fondasi telapak tidak cukup, tidak mampu menahan, sehingga mesti ada sumuran. Nah, sumuran dengan kedalaman set dengan diameter sekitar B. Kemudian jumlahnya juga tidak cuma satu, dia seperti tiang panjang. Jadi kalau memang butuh ada tiga, pinggir, tengah, tepi lagi, selebar jembatan ataupun selebar pur dari telapak tadi. Nah ini lanjut, ini juga purnya sendiri itu ada gaya-gaya yang bekerja. Ini yang CA itu selimut tadi. Jadi selimut ini ternyata memberi daya dukung ke atas. Kemudian di bawah ini ada daya dukung di ujung. Kemudian ini ada PH ini ada tekanan tanah. Ada tekanan tanah yang mendorong ini selimut ini keliling sehingga dia menambah kekuatan dari fondasi sumuran ini. Jadi kalau tanah ini keras dan bagus, maka pasti fondasinya ini dianggap terjepit sempurna sehingga dia memberikan daya dukung ke atas. Sehingga fondasi tersebut mampu menahan abutment mampu menahan bangunan atas. Sehingga secara keseluruhan dari bangunan bawah dan bangunan atas tidak akan bergerak, tidak akan settlement atau tidak akan turun, tetapi tetap stabil. Seperti itu. Nah, ini contoh satu ya. Nanti ada beberapa. Ada contoh yang case-nya tidak cuma satu, tapi ada beberapa. Kemudian lanjut, ini masih sama tentang fondasi dangkal yang sumuran setnya kurang dari 5 meter ini. Jadi ini fondasi tidak terjepit, jadi dianggap tidak terjepit. Karena apa? Karena tanahnya tidak kuat memberikan tahanan terhadap selimut. Nah ini lanjut, ini adalah sumuran pada fondasi tanah berlapis. Jadi ini dianggap ada set 1, ini tanah kohesif lunak, kemudian set 2 adalah tanah campuran yang padat. Nah ini juga kita mempunyai perhitungan yang berbeda, memberikan daya dukung yang berbeda terhadap fondasi yang ada. Kemudian ini, kalau ini tiang pancang ataupun tiang bor. Ini juga sama, di perhitungan tiang pancang lalu waktu kalian belajar di fondasi kan ada tahanan ujung, ada tahanan selimut. Nah, tahanan selimut ini juga sama seperti yang ada di perhitungan fondasi yang kalian pelajari. Dan juga sama dengan yang ada di sumuran tadi. Nah, ini kita bisa lihat ada kekuatan geser untuk yang tidak berdrainase. Kemudian ini ada
perbandingan antara kedalaman dan diameter dari pile ataupun tiang panjang. Ini ada AB sama dengan 4 Pi kali D kuadrat. Kemudian ini adalah fondasi pada tanah kohesif jenuh. Jadi dianggap tanah kohesif jenuh. Kemudian yang ini tanah kohesif, kemudian ini ada campuran. Jadi dianggap dia fondasi pada tanah campuran. Jadi fondasi tiang panjang pada tanah kohesif dan tanah campuran. Nah, ini dibuat dalam bentuk grafik ada dua. Yang pertama untuk tiang bor pile, yang kedua untuk yang warna merah muda bor pile, kemudian yang warna biru untuk fondasi tiang panjang biasa. Kalau tiang panjang biasa pengertiannya itu keras dulu baru kita paku pakai hammer atau pakai palu. Tapi kalau bor pile kita bor dulu baru kita pasang, kemudian kita cor. Jadi cor di tempat atau namanya in situ. Kemudian ini fondasi pada tanah non kohesif. Jadi fondasi lapisan tanah non kohesif. Kemudian ini ada contoh permukaan air tanah. Permukaan air tanah juga semakin tinggi ataupun ada di bawah itu mempengaruhi daya dukung dari fondasi ini. Jadi ada tanah NC tidak jenuh, ada tanah NC jenuh air. Kalau jenuh air kan berarti terendam. Kalau tidak jenuh berarti tidak terendam oleh muka air tanah. Kemudian ini parameter tanah. Jadi parameter tanah untuk tanah yang lepas baik atau tidak terkena air. Kemudian ini parameter rencana tiang untuk tanah tidak kohesif. Jadi ini berbagai parameter ini boleh kalian lihat. Ada yang NSPT baik yang tanah lepas, tanah sedang, tanah padat. Kemudian ini rencana tiang untuk tanah kohesif. Kemudian ini data sondir. Nah, ini yang tadi Mer bilang. Kalau sondirnya memang menghasilkan tanah keras itu tidak terlalu dalam, kemudian kalian yakin bahwa kedalaman ini sudah di bawah itu sudah keras lagi, mungkin kalau masih kurang yakin butuh satu bor pile satu titik saja, begitu dibor di kedalaman misalkan 7 meter batu, 8 meter batu, sampai ke 20 meter masih batu ya sudah. Berarti itu kita anggap boleh fondasi yang kedalaman mungkin datanya cuma pakai data NSPT, jadi data sondir. Tapi kalau kita bor di bawah itu ternyata ada tanah lunak, ya jangan berani pakai data sondir. Karena nanti pasti bahaya untuk desain ataupun kestabilan dari jembatan tersebut. Nah ini ada gambar grup pile. Jadi ini ada tiang panjang yang terdiri dari beberapa tiang atau kita sebut grup pile. Kemudian untuk kelompok tiang panjang yang daya dukung utamanya mengandalkan tangan gesek, harus dilakukan evaluasi efisiensi daya dukung kelompok tiang dan disarankan jarak antara as tiang lebih dari 3 meter tiang. Jadi nanti ada jarak antara tiang. Jarak yang terlalu rapat juga jelek. Jadi kita harus memperhatikan akan posisi dari tiang panjang tersebut dalam grup pile. Ini yang disebut grup pile. Nah, di tiang panjang juga ada dua cara posisi menanam. Apakah yang tegak lurus atau dia ada sudut seperti ini. Jadi dia ada sudut. Jadi bagaimana tiang panjang itu kita panjang tidak tegak lurus tapi dengan sudut kemiringan tertentu. Di mekanika tanah dulu pasti ada beda-beda soalnya. Jadi kalau sudutnya sekian, berapa daya dukung, apa manfaatnya, apa kelebihannya. Jadi seperti itu. Jadi penempatan tiang di atas dasar sungai yang menyebabkan perilaku tidak ductile selama gempa. Jadi kalau ductile itu kita istilahkan dengan tidak elastis atau tidak, kalau di aspal tidak mulur. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini perhatikan. Nah, ini coba kalian lihat. Ini mana yang jadi pier mana? Ini kan langsung tiang panjang. Habis tiang panjang ada pur. Coba siapa yang bisa bantu melihat? Pernah tuh lihat seperti ini? Di jembatan Bone Bolango Gorontalo seperti ini modelnya. Jadi purnya ini tidak tenggelam di bawah. Purnya ini ada di atas. Dari pur tidak ada tiang lagi. Langsung elastomerik. Habis elastomerik bearing langsung gelanggar. Jadi diangkat. Jadi ini model seperti jembatan berbentuk dermaga. Jadi dermaga juga sering seperti itu. Jadi mereka tanam tiang panjang. Tiang panjangnya itu tidak pakai pur di bawah, tapi purnya di atas. Dan pur di atas itu langsung flat. Kalau dia jadi dermaga. Kalau ini dari pur,
tidak ada lagi tiang abutmen ataupun tiang pier, tapi langsung apa? Langsung bearing atau peletakan. Ya kan beda dengan tadi, ini beda seperti itu. Jadi pilar barok cat tiang sederhana, tidak model pakai tiang pur atau tidak ada tiang abutmen. Kemudian ini kedalaman jepit, nah ini yang kita bisa lihat, kita bisa buat bagaimana SPT-nya di setiap kedalaman minus meter. Ini kedalaman tanah 0, minus 2, 4 sampai 24 meter. N SPT-nya berapa? Ini sampai di kedalaman 24, N-nya baru berapa nih? Baru 20, ya, di antara 10 dan 20, mungkin 12 atau 13. Jadi ini kalau dia semakin tinggi, tentu N-nya semakin bagus. Nah, sudah, ini selesai materi tentang apa? Materi tentang fondasi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bangunan pengaman jembatan. Jadi silakan, kalau ada mau bertanya, silakan. Jadi nanti habis ini benar ada tugas kuliah ke-10. Tugas kuliah ke-10 tentang apa? Bangunan bawah atau bangunan fondasi. Jadi fondasi itu terdiri dari dua ya. Ada yang disebut pier, ada yang disebut abutmen. Abutmen di beberapa buku suka ditulis kepala jembatan. Nah, di bawah abutmen ini ada fondasinya. Apakah itu fondasi tiang panjang ataupun fondasi sumuran. Nah, fondasi ini kalau dia bangunan bawah ini kalau dia cuma bersifat fondasi dangkal, berarti cuma abutmen dan purnya atau pier dan purnya. Tapi kalau dia bersifat sebagai fondasi dalam, berarti dia butuh sumuran atau tiang panjang. Nah, tetapi ingat juga tadi yang di bahasan ada sumuran yang kategori fondasi dangkal. Karena apa? Karena kedalamannya masih kurang dari 5 meter. Ya, tapi sini silakan ada pertanyaan, biar boleh tunggu kalau ada. Kalau nggak ada, silakan leave pertemuan sampai sekarang, sampai jam ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Nanti sesudah ini Mir akan muat di GCR ada tugas. Oke, begitu. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Uner. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner.